Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian membahas buku ayat-ayat tauhid, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas jenis ibadah ada 5. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya semacam ini, ayat-ayat tauhid, silahkan dibuka di halaman 30. Kita akan baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan berikan beberapa catatan. Nah, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jenis ibadah ada 5. Pengertian ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan, amalan, baik zahir maupun batin. nah, pertama kita bahas pengertian ibadah. Penulis menyebutkan ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Min qaulin au amalin zahiran wa batina. Baik berupa perkataan maupun amal lahir maupun batin. Amal di sini maksudnya adalah amal anggota badan. Dan definisi ibadah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh penulis, pengertian ibadah. Definisi ibadah sebagaimana yang disampaikan oleh penulis adalah definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al zahiran wa batina. Ibadah adalah istilah untuk menyebut segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa perbuatan lahir maupun batin. Baik berupa ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ibadah sendiri secara bahasa, ibadah secara bahasa artinya adalah al-khudu' wat tadhallul. Al-khudu' wat tadhallul, merendah. Ibadah secara bahasa artinya adalah sikap merendah. DP, ngandap asor, merendah terhadap objek tertentu. Itu makna ibadah secara bahasa. Al-khudu'u wat tadhallul. Dalam bahasa Arab, jalan yang sering dilewati itu disebut dengan at-tariqul mu'abbad. Jadi kalau ada ada pematang sawah ya, yang kalau jarang dilewati jadinya gimana? Rumputnya tinggi-tinggi sehingga nggak kelihatan seperti jalan, nggak ada tapak manusia di situ. Tapi kalau sering dilewati seperti botak gitu ya, kanan kirinya penuh dengan rumput. Ketika banyak rumput, orang sering lewat di sawah ini, dia lewatnya nyilang ya, sehingga tidak lewat pinggir. Itu kan seperti botak gitu. Kanan kirinya rumput, ini kosong dari rumput. Kenapa? Sering dilewati. Nah, jalan yang sering dilewati seperti ini disebut at-tariqul mu'abbad. Galengan yang sering dilewati. Atau jalan yang sering dilewati. Anda bisa lihat ya, di daerah yang masih banyak rumputnya, yang masih hijau, kalau dia jarang dilewati, nanti nggak kelihatan seperti ada jalan. Tapi kalau sering dilewati, bagian yang sering dilewati manusia itu
seperti botak dari rumput, itu yang disebut dengan at-tariqul mu'abbad. Sehingga ada lafaz al-mu'abbad, at-tariq al-mu'abbad, at-tariqul mu'abbad. Mu'abbad artinya jalan yang terhinakan, ya. Disebut mu'abbad karena dia terinjak-injak. Jadi karena dia sering diinjak-injak, maka dia dihinakan. Karena itu jalan itu disebut tariqul mu'abbad, dan itulah makna bahasa dari kata al-ibadah. Kemudian ibadah secara istilah, makna istilah. Ibadah secara istilah itu ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah dilihat dari praktek perbuatannya, praktek amal. Praktek amal atau perbuatannya. Maka berdasarkan praktek amal atau perbuatannya, ibadah maknanya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Dilihat dari praktek amalnya, ibadah adalah semua amal yang dicintai Allah. Semua amal yang dicintai Allah, baik lahir maupun batin. Semua amal yang dicintai Allah, lahir maupun batin. Amal di sini mencakup ucapan maupun gerakan anggota badan. Baik. Semua amal yang dicintai oleh Allah, baik amal badan, ucapan, termasuk juga amal harta, baik lahir maupun batin. Ini ibadah dilihat dari sudut pandang praktek amal. Kemudian dari mana kita tahu kalau itu dicintai oleh Allah? Dari mana kita tahu kalau itu dicintai Allah? Jawabannya adalah dari dalil. Karena seorang makhluk tidak bisa berkomunikasi dengan Rabb-nya secara langsung, kecuali melalui orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan wahyu, yaitu Nabi. Sehingga taunya itu dicintai Allah adalah berdasarkan dalil. Sehingga di sini meninggalkan sebuah catatan, dari mana kita tahu itu dicintai Allah. Padahal kan kita tidak tahu kehendak Allah. Lalu dari mana kita bisa tahu itu dicintai oleh Allah? Jawabannya adalah dari dalil. Dari dalil. Sehingga ketika ada dalil, kita yakin Allah kasih petunjuk seperti ini. Nah, dalil itu berisi perintah, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Atau berisi larangan, ada yang haram, satu lagi apa? Makruh. Sudah? Yang wajib dan yang sunnah ini bentuknya adalah mengamalkan, sedangkan yang haram atau yang makruh bentuknya apa? Meninggalkan. Baik. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa bentuk ibadah dilihat dari praktek amal hanya ada 4 kemungkinan, tidak ada yang kelima. Hanya ada 4 kemungkinan, tidak ada yang kelima. Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Tidak ada yang kelima. Sehingga ibadah hanya ada 4 kemungkinan itu. Mengamalkan yang wajib, yang sunnah,
atau meninggalkan yang haram atau yang makruh. Siapa yang melakukan ibadah yang kelima, maka dia berarti melakukan ibadah tanpa perintah dan tidak ada bentuk meninggalkan larangan. Artinya tanpa bimbingan. Contohnya gimana, Pak? Meninggalkan sesuatu yang mubah atau mengamalkan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah itu tidak diperintah maupun tidak dilarang. Sehingga tidak ada ibadah dalam bentuk sesuatu yang mubah. Faman ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Sehingga siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan yang mubah, maka siapa yang beribadah kepada perbuatan yang mubah, beribadah dengan perbuatan yang mubah, berarti dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Ya. Maka di sini tidak ada ibadah yang bentuknya mubah. Nggak ada ibadah yang bentuknya mubah, itu nggak ada. Kenapa? Karena mubah itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Sehingga dalam urusan mubah, kamu mengamalkan perintah atau larangan? Kamu mengamalkan perintah yang wajib atau yang sunnah? Bukan kok, ini mubah. Kamu meninggalkan larangan yang haram atau yang makruh? Tidak, ini mubah. Berarti ketika ini dijadikan sebagai bentuk ibadah, orang itu terjerumus dalam perbuatan yang bid'ah. Wa man ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Siapa yang beribadah dalam perkara yang mubah, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Baik. Kecuali pada dua keadaan. Satu, menjadikan yang mubah itu sebagai alat bantu untuk ibadah. Untuk ibadah yang sifatnya wajib, sunnah, meninggalkan haram atau makruh. Maka jadilah mubah itu sebagai bentuk ibadah. Karena akhdus sabab, mengambil sebab, memiliki hukum sebagaimana melakukan akibat. Nabi SAW pernah menyampaikan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hubungan badan yang kalian lakukan itu bernilai sedekah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu falahu minhu ajrun. Ya Rasulullah, apakah orang yang sedang menunaikan syahwatnya lalu dia bisa mendapatkan pahala dari itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ara'aita law ja'alahu fil haram akana alaihi wizrun. Bagaimana kalau dia salurkan syahwat itu di tempat yang haram? Apakah dia punya dosa? Fakadzalika law wada'ahu fil halal. Maka seperti itu pula ketika dia letakkan di tempat yang halal, sehingga menjadi alat bantu bagi dia untuk melakukan yang terlarang. Makanya nikah yang hukum asalnya mubah, pada asalnya pernikahan itu mubah, menjadi wajib atau sunnah ketika seseorang melakukannya dalam rangka untuk menghindari yang haram atau yang makruh. Ayo. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala kepada Allah dari tidur yang aku lakukan sebagaimana aku berharap pahala dari Allah terhadap tahajud yang aku kerjakan. Sehingga ketika Bapak Ibu tidur dengan niat agar nanti bisa fresh ketika tahajud, ya, sehingga tidur dulu jam 9 sudah tidur, lalu jam 3 bangun atau jam 4 bangun untuk tahajud, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dari tidur kita. Itulah tidur yang dijadikan sebagai alat bantu untuk ibadah. Makanya sahur
kenapa makan sahur itu menjadi istimewa. Padahal jarak sahur dengan sarapan itu berapa jam? Jarak sahur dengan sarapan berapa jam? Tergantung sarapannya ya. Kalau kita sarapan jam 7, berarti jarak sahur dengan sarapan kurang lebih 2,5 jam. Tapi selisih waktu 2,5 jam ini Masya Allah. Yang satu berpahala besar, yang satu tidak ada nilainya. Yang satu amal mubah biasa. Orang yang sahur, Nabi SAW banyak memberikan pujian. Pertama, beliau perintahkan tasahharu, lakukanlah sahur. Yang kedua, beliau janjikan dengan keberkahan, fa inna fis sahuri barakah. Yang ketiga, beliau sebut itu sebagai pembeda antara puasanya Muslim dengan Yahudi, di mana Muslim itu sahur, Yahudi nggak sahur. Kemudian di waktu itu orang bisa banyak berzikir, bermunajat kepada Allah sambil sahur dia beristighfar. Dan aneka keunggulan yang lainnya, kelebihan yang lainnya. Padahal sama-sama makan, tapi bernilai besar karena sahur itu sebagai alat bantu bagi kita untuk bisa berpuasa. Agar puasa kita lebih maksimal. Meskipun puasa tanpa sahur hukumnya sah. Dan aneka yang lainnya. Dan ini yang sering disampaikan oleh para khatib ketika mereka berkhutbah, mereka mengatakan makan itu bisa bernilai pahala. Kemudian mandi bisa bernilai pahala dan seterusnya. Ketika sesuatu yang mubah itu dijadikan sebagai alat bantu ibadah. Yang kedua adalah menjadikan sesuatu yang meyakini. Yang kedua ini ibadah keyakinan. Meyakini hal yang mubah itu sebagai kemudahan dari Allah. Sebagai kemudahan Allah. Sehingga saat dia menikmati yang halal, dia yakin ini adalah kemudahan dari Allah. Sehingga bentuk menikmati yang mubah dengan keyakinan itu adalah kemudahan dari Allah. Ini bagian dari turunan syukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan yang mubah itu. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, innallaha harrama haraman fala tantahikuha wa ahla halalan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu yang terlarang, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Coba lengkapnya gimana? Saya bukakan hadisnya ya. Nah, di sini innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Allah wajibkan bagi kalian beberapa kewajiban, maka jangan disepelekan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah memberikan batasan untuk kalian, maka jangan dilanggar. Batasan itu misalnya
batasan dalam warisan, batasan dalam penetapan waktu sholat, batasan terkait aturan-aturan dalam ibadah, dan seterusnya. Wa harrama asya'a, dan Allah haramkan beberapa hal. Fala tantahikuha, jangan dilanggar. Makanan ini haram, pekerjaan ini haram. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin, dan Allah mendiamkan an asya'a, banyak hal yang di situ Allah tidak tegaskan. Allah tidak tegaskan apakah itu halal atau haram. Allah tidak tegaskan perintah maupun larangan. Fala tabhasu anha rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghaira nisyanin, dan bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, karena itu jangan mencari-cari. Ya, artinya tidak perlu bingung dan repot ya, ketika berurusan dengan yang mubah. Artinya ya, misalnya orang terlalu dalam menggali, apa sih Pak hukumnya cukur rambut, didetailkan. Kalau rambut ini boleh nggak? Rambut ini boleh nggak? Rambut ini di tempatmu ada berapa rambut? Ada sekian jenis rambut, didetailkan. Sudahlah, bagian yang boleh itu dibuat longgar. Fala tabahatsu anha, jangan terlalu menggali terlalu dalam masalah ini. Baik. Di situ Nabi SAW menyebutkan rahmatan lakum ghaira nisyanin, sebagai bentuk yang halal untuk kalian, sebagai rahmat bagi kalian, ghaira nisyanin, dan Allah tidak lupa. Kenapa Allah tidak kasih penjelasan? Dan ada banyak hal yang baru yang muncul di tempat kita yang itu tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Dan itu hukum asalnya, itu semuanya hukum asalnya adalah mubah. Rahmatan linnas, sebagai bentuk rahmat bagi manusia. Dulu, sewaktu mikrofon itu muncul pertama kali, banyak orang kebingungan. Ini halal atau haram? Ini boleh dipakai atau tidak gitu ya. Sehingga sempat ramai mikrofon muncul pertama kali waktu di Saudi ya. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di ceramah dengan menggunakan mikrofon. Dan beliau sampaikan bahwasanya ini adalah fadlun min fadlillah. Ini termasuk salah satu di antara karunia besar Allah bagi umat. Sehingga mereka bisa menyampaikan kajian, mereka bisa ceramah dan didengar oleh banyak orang dari jarak yang cukup jauh. Padahal ketika itu ya mungkin suaranya tidak sejernih sekarang ya. Sound system ketika itu mungkin masih cempreng, masih ini. Tapi ketika muncul pertama kali, ya, saya saat menganggap itu bagian dari anugerah yang layak untuk disyukuri. Dan itulah bentuk ketika kita menikmati sesuatu yang halal, kita mensyukuri Allah, bentuk ibadah yang mubah di situ, yaitu menikmatinya dengan perasaan bahwasanya ini adalah rahmat dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sudut pandang yang kedua. Kita baru satu ya. Yang pertama tadi apa? Dilihat dari praktek amal. Yang ini ya. Berikutnya adalah ibadah dilihat dari kondisi pelaku. Dilihat dari kondisi pelaku. Makna ibadah dilihat dari kondisi pelaku adalah perbuatan yang mengandung unsur tadallul, al-khudu' wa tadallul. Maka makna ibadah dilihat dari kondisi pelaku adalah amalan yang mengandung unsur merendahkan diri. Merendahkan diri. Ini tadi bahasa Arabnya apa? At-tadallul. At-tadallulu. Amalan yang mengandung unsur at-tadallul, merendahkan diri. Kita ulang di sini tulisannya.
Sehingga ketika ada unsur tadallul, berarti di situ ada unsur ibadah, ta'abbud ilallah. Nah, karena itu bisa jadi ada orang yang fisiknya beribadah, tapi secara batin pelakunya dia tidak beribadah. Maka model seperti ini hanya beribadah fisik, tapi hatinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harus ada unsur merendahkan diri di hadapan Allah. Harus ada unsur merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Baik. Contohnya gimana, Pak? Misalnya orang yang ujub ketika beribadah, ria, sombong dengan ibadahnya, maka berarti dia hakikatnya tidak sedang ibadah. Atau dia mempersembahkan ibadahnya untuk orang lain, untuk makhluk yang lain, berarti itu tidak disebut sebagai ibadah dalam arti syar'i, karena tidak ada unsur merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya orang melakukan ibadah haji atau umroh, tapi selama perjalanan haji itu, Masya Allah ya, dia selalu mengiringi aktivitasnya dengan kesombongan, dengan ujub. Hebat aku ya, bisa haji. Orang haji itu kan status sosialnya lebih tinggi. Sehingga selama perjalanan haji itu dalam bayangan hatinya, wah engkau tak cerita nih, engkau tak ini. Foto sebar kemana-mana. Ini loh, saya sudah sampai di sini. Saya sudah bisa ini. Saya ada di mana? Di Hijr Ismail misalnya. Foto di Hijr Ismail bahaya ya. Terdesak nanti. Misalnya dia naik kerengkelan ke Bukit Rahmah, Jabal Rahmah itu. Ada foto di situ. Oh, ini sedang wukuf di Arafah sambil berdoa. Lalu disebarkan kemana-mana. Sehingga ada unsur ujub terhadap dirinya pada saat dia melakukan bentuk ibadah. Dohirnya ibadah, tapi batinnya, kondisi pelaku sama sekali tidak diiringi semangat untuk beribadah. Model seperti ini maka tidak bisa disebut ibadah. Baik. Dan orang ketika beribadah, dua unsur ini harus ada. Unsur dari sisi praktek amal harus sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan dari sisi kondisi pelaku dia harus mengiringi ibadahnya dengan perasaan khudu' wa tadallul. Kalau salah satu tidak ada, maka gagal untuk bisa disebut ibadah. Baik. Ada orang yang dia Masya Allah, dia berusaha untuk tunduk, berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Allah sampai bisa nangis. Tapi praktek amalnya nggak dicintai oleh Allah. Kok tahu dari mana, Pak? Ya. Misalnya, ada orang yang dia beribadah kepada Allah sambil joget-joget. Ada ya? Itu banyak videonya kan? Ya. Jadi dia putar lagu apa begitu kan? Ya, lagu apa namanya? Lagu Padang Pasir gitu ya. Lalu dia cium tangan gurunya, kemudian setelah itu dia lari-lari. Nah, lari di mana ruangan itu sambil joget-joget, muter-muter. Ya. Itu yang komen di bawahnya, bau surga. Saya baca komennya yang bukan ketawa lihat yang nari, baca komennya itu, Masya Allah bau surga. La haula wala quwata illa billah. Joget kok ya disebut ibadah. Dia joget-joget. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah seperti Jalaluddin Rumi itu, yang dia menari mabuk cinta. Ya, dia pakai pakaian apa itu namanya? Seperti tari balet ya. Kemudian dia tangannya diacungkan, terus muter terus. Dia itu bisa hanyut dalam ibadahnya, khusyuk orang itu. Nggak merasa capek, nggak merasa pusing, nggak merasa apa? Dia nggak pusing, padahal muter-muter. Lama sekali itu.
Biasanya berapa lama itu tarian sufi itu? Lama ya? Bisa sejaman tarian sufi. Dia bisa muter-muter seperti itu sambil nangis, sambil meresapi, hanyut dalam ibadahnya. Dan dia yakini ini bentuk ibadah kepada Allah, tapi dengan praktek amal yang tidak dicintai Allah. Masa menari dicintai Allah? Ya. Sehingga seperti tarian sufi ya. Videonya banyak ya. Saya tidak perlu tampilkan video-video seperti itu. Yang kayak gini nggak mungkin disebut praktek ibadah. Meskipun bisa jadi pelakunya itu hanyut dalam ibadah kepada Allah, hanyut dalam apa? Meresapi dosanya, bisa jadi dia hanyut dalam zikir kepada Allah. Tapi prakteknya, amalannya tidak dicintai oleh Allah. Ya. Ada juga yang diletakkan tangannya di sini, kemudian dia manggut-manggut gini ya, sambil bernyanyi. Yang itu banyak ya videonya. Dan mudah bagi kita untuk meniru. Kalau Indonesia badannya luas sehingga gampang. Kalau cuma disuruh untuk nari dan berjoget. Cuman tidak ada ibadah kok bentuknya joget, itu tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkritik orang-orang musyrikin yang mereka mengklaim orang yang paling rajin beribadah di Ka'bah. Apa kata Allah? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ibadah mereka di Ka'bah itu cuman bersiul sama tepuk tangan. Sehingga mereka ketika beribadah di Ka'bah sambil tawaf itu kadang sambil bernyanyi, sambil joget-joget, tepuk tangan, bersiul. Kayak gitu kok disebut ibadah? Apa pernah Allah ngajari kayak gitu untuk beribadah kepadanya? Maka dilihat dari praktek amal itu bukan ibadah. Baik. Sehingga dua unsur ini A dan B ini harus ada. Dari sisi praktek harus praktek yang dicintai oleh Allah. Dari sisi kondisi pelaku, dia harus mengiringi ibadah itu dengan bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada ujub, tidak ada riya yang dia lakukan. Kalau ada unsur itu, maka jadinya justru dia tidak beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Gitu aja. Masuk pertanyaan. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya setelah Id insya Allah ya, kita akan merincikan jenis-jenis ibadah yang disampaikan oleh penulis. Ada 5 ya, mulai dari ibadah i'tiqadiyah sampai ibadah tarkiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustadz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan pemirsa ANB Channel. Yang pertama, ada yang mengatakan bid'ah hanya terjadi pada ibadah mahdhoh saja, bukan pada ibadah ghairu mahdhoh. Benarkah demikian? Apakah benar bahwasanya bid'ah hanya terjadi pada ibadah mahdhoh, sementara ghairu mahdhoh tidak ada istilah bid'ah? Pertama, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan mahdhoh. Mahdhoh itu apa sih, Pak? Mahdhoh artinya murni. Baik. Murni ibadah, itulah yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh. Nah, untuk ibadah mahdhoh, di situ tidak boleh ada kreasi sama sekali. Karena disebut ibadah mahdhoh li'annahu ghairu ma'qulil makna. Sebab secara logika itu tidak bisa dilogika. Disebut sebagai ibadah mahdhoh karena dia ghair ma'qul makna, nggak bisa dilogika. Artinya murni ikuti saja apa yang ada. Pokoknya syariat bilang seperti ini, ya ikuti seperti itu. Dalam arti tidak ada peluang bagi orang untuk berlogika. Itulah yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh. Sehingga jangan dipahami ibadah mahdhoh itu hanya sholat saja. Yang lain juga ada ibadah mahdhoh yang lain, yang itu sifatnya murni ibadah. Contoh misalnya, Pak, apa ibadah mahdhoh di luar sholat? Ibadah mahdhoh di luar sholat misalnya adzan. Teks adzan seperti itu.
Sehingga kalau orang mengubah teks adzan dengan kalimat yang lain, maka ya adzannya tidak sah. Atau misalnya bagaimana posisi adzan? Adzan itu posisinya adalah berdiri. Dan adzan itu harus ada orang yang menyuarakan. Sehingga bisa nggak adzan itu diganti dengan rekaman? Pak, daripada petugasnya itu capek, gini aja kan enak ya. Dibuat otomatis gitu kan? Buat otomatis. Jadi sudah siap rekaman. Begitu jam di masjid berbunyi tit 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 tit, otomatis langsung nyala itu adzan. Itu kan enak, nggak bikin repot orang. Sekalipun di masjid nggak ada orang, tetap adzan. Daripada ada orang, nanti belum tentu orangnya tepat waktu. Kadang ketika sudah masuk maghrib, dia minum, habis itu ngerokok dulu, habis ngerokok baru adzan. Yang lain sudah nungguin di meja makan, kok orang adzan ini wis maghrib durung kan ya. Ternyata muadzinnya ngerokok sih, ngudut, barentek udute ke adzan maghrib. Padahal masyarakat sudah nunggu untuk berbuka. Ya tidak bisa, adzan harus ada orangnya, karena itu amalan. Sehingga tidak boleh ketika adzan itu dikreasikan dengan cara yang lain. Baik. Contoh yang lain apa Pak? Ibadah mahdhoh tapi di luar sholat. Contoh yang lain misalnya ibadah mahdhoh dalam bentuk membayar zakat. Orang tidak boleh berkreasi. Sehingga zakat mal harus dibayarkan dalam bentuk mal. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk bahan makanan. Kurban harus dengan hewan yang sudah ditetapkan. Itulah ibadah mahdhoh. Nah, di posisi seperti ini, ketika orang membuat tata cara yang baru, maka berarti dia bisa melakukan perbuatan bid'ah meskipun itu di luar sholat. Nah, kemudian bid'ah itu cakupannya lebih luas daripada batasan ibadah mahdhoh. Definisi bid'ah yang paling lengkap itu seperti keterangan Asy-Syatibi. Asy-Syatibi pernah mengatakan tentang definisi bid'ah, kata beliau, tariqatun fid dini mukhtara'atun yuqsadu bis-suluki 'alaiha at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Tariqatun fid din, jalan dalam beragama. Sehingga bid'ah itu disebut jalan karena dia menjadi kebiasaan. Fid dini, dalam agama. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Artinya tidak ada contohnya dari syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang tujuan orang melakukannya al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka untuk bersungguh-sungguh ketika beribadah. Untuk melebihkan nilai ibadahnya, agar dia lebih tinggi nilai ibadahnya. Dan itu mencakup umum. Sehingga ada praktek tertentu disebut sebagai perbuatan bid'ah meskipun tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhoh. Ya. Misalnya, ada orang punya kebiasaan. Di sini Pak, pokoknya begitu salam, selesai sholat, salam, maka kita gelundung bareng. Nah, begitu salam langsung gelundung, balik lagi terus dzikir. Yang ngajari kayak gini siapa? Ya itu kreasi kami. Ya Anda terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Tapi kan sholatnya udah selesai. Betul, tapi ketika itu jadi kebiasaan, diyakini sebagai bagian dari ibadah, tariqatun fid din diyakini sebagai bagian dari agama. Mukhtara'ah jelas gak ada dalilnya. Kemudian tujuannya adalah dalam rangka untuk menambah pahala, maka itu perbuatan bid'ah. Maka Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam urusanku ini, yaitu dalam urusan agama, ma laisa minhu, padahal itu bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Wallahu a'lam. Ada bid'ah di ghairu mahdhoh dengan anggapan misalnya salaman selesai sholat. Apa tujuannya? Ini dalam rangka untuk merontokkan dosa. Dan itu jadi kebiasaan.
Makanya ketika disindir terus sensitif kan gitu ya. Sensitif. Sebenarnya setelah sholat orang boleh melakukan apapun untuk perbuatan di luar sholat. Mau melakukan A, melakukan B, melakukan C, silahkan. Ya. Tapi ketika dia melakukan aktivitas tertentu jadi thariqah. Thariqah itu berarti kebiasaan sehingga susah untuk dia tinggalkan. Artinya pertimbangannya bukan kebutuhan, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan untuk nambahi bentuk kegiatan ibadah. Maka masuk dalam kategori perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, apakah orang yang masih melakukan kesyirikan dia juga terhalang mendapatkan pahala ketika ia mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya? Ketika seseorang melakukan perbuatan kesyirikan dan dia tahu kalau itu kesyirikan, masalahnya ada banyak yang melakukan kesyirikan tapi dia nggak ngerti, sehingga menurut dia itu bukan syirik. Dia melakukannya, tapi menurut dia itu bukan perbuatan kesyirikan. Nah, kalau dia tahu ini kesyirikan, dari mana tahu? Dia sudah dikasih tahu, diingatkan. Ini tidak boleh, ini perbuatan kesyirikan. Maka berarti dia melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan amalnya batal. Sebagaimana yang Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Sehingga jika orang melakukan perbuatan kesyirikan, maka batal amalnya, sehingga dia ketika sholat ya percuma saja. Dia puasa, batal puasanya. Karena orang yang berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Terus solusinya gimana? Tobat dulu dari kesyirikan. Insya Allah amal yang dia lakukan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, saya tadi membaca surat Yusuf pada ayat yang ke-100, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Ada kata sujada, terus saya sujud tilawah. Setelah tahu artinya ternyata yang sujud adalah saudaranya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf. Apakah yang demikian saya termasuk melakukan tindakan kekufuran karena sujud di tempat yang tidak disyariatkan? Apakah ini termasuk di antara tindakan kekufuran? Di ayat berapa tadi? 100. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai. Dan Yusuf alaihi salatu wassalam meletakkan kedua orang tuanya di arsy. Lalu mereka semuanya sujud kepada Yusuf. Dan Yusuf mengatakan, wahai ayahku, inilah takwil dari mimpiku min qablu, sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqan, di mana Rabbku telah menjadikannya sebagai kenyataan. Ini bukan termasuk ayat sajdah. Tidak ada tanda ayat sajdah ya. Bukan termasuk ayat sajdah. Nah, terus ketika sujud di situ bagaimana? Ketika sujud di situ ya tidak disyariatkan. Anda bersujud di tempat yang tidak disyariatkan. Jika Anda lakukan ini karena tidak sadar, tidak ada hukum. Karena Anda tidak tahu. Sehingga Anda tidak dinyatakan bersalah maupun berdosa. Dan kita berdoa di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami in nasina aw akhtana, jika kami lupa atau kami keliru. Dan kalau Anda nggak sengaja, karena dikiranya ayat sajdah padahal bukan, maka tidak ada nilai kesalahan di situ. Kemudian, apakah sampai pada tindakan kesyirikan? Jawabannya tidak.
Anda tidak menyembah siapapun, tidak bersujud kepada siapa. Anda sujud kepada Allah. Cuman di tempat dan waktu yang kurang, yang tidak disyariatkan, tidak ada panduannya. Sehingga ya tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, namun perbuatan Anda masuk dalam kategori melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan. Dan jika tidak tahu atau tidak sadar, tidak sengaja, tidak masuk pada kategori telah berbuat salah. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustadz, kita telah melakukan sholat. Setelah sholat kita baru tahu bahwa telapak kaki kita terkena cat. Apakah kita harus mengulang sholat kita? Apabila Anda selesai sholat baru tahu kalau di kaki Anda ada najis, maka Anda tidak perlu mengulang sholat Anda. Kalau ada najis, karena Nabi SAW pernah pakai sandal ketika sholat, lalu malaikat membisikkan bahasanya di sandalmu ada najis, kemudian dilepas oleh Nabi SAW tanpa membatalkan sholat. Itu dalil bahwa jika ada orang yang sholat, kemudian di pakaiannya ada najis, sementara dia baru tahu seusai sholat, maka sholatnya tidak batal. Yang kedua, jika ada orang yang sholat, namun di anggota wudhunya ada yang ketutup benda yang menghalangi air. Ketutup benda yang bisa menghalangi air, seperti cat atau yang lainnya, padahal itu tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan boleh ya. Contohnya apa? Perban, nah itu dibutuhkan. Karena kalau perbannya dilepas, wudhu terus dipasang lagi, wah, nanti bukan cuma perih ya, berbahaya. Nanti lukanya nggak sembuh-sembuh. Sehingga kalau yang seperti perban, maka meskipun nanti menyebabkan air itu terhalang, ini dimaafkan, ma'fu. Sedangkan untuk yang tidak ada kebutuhan, seperti apa? Cat. Nah, seperti cat misalnya. Kok di kakinya ada cat? Nggak ada kebutuhan. Justru maunya kita bersih. Tapi kita baru sadar setelah selesai sholat, maka cat itu dibersihkan, kemudian Anda wudhu ulang dan sholat diulang. Karena wudhu Anda batal. Sehingga statusnya sebagaimana orang yang tidak punya wudhu lalu sholat. Maka dia harus ngulang wudhu dan ngulang sholat. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.